Halo teman-teman, kita sekarang ada di Monumen Pancasila Sakti. Atau yang lebih terkenal dengan sebutan Lubang Buaya. Ini kompleksnya gede banget ya. Lumayan sih, dari parkiran jalan juga lumayan capek ya. Iya, dan ini masih terbagi-bagi lagi loh. Ada yang kawasan Sumur Mautnya, Tugunya, terus ada museumnya juga. Ada beberapa museum di sini. Nah ini kalau dari keterangan sini, Ring 1 Monumen Pancasila Sakti. Di sini ada sumur maut, dapur umum, serambi penyiksaan, sama pos komando. Yuk, kita masuk. Tiket masuk ke sini 5.000 per orang. Lalu untuk mobil 5.000. Kalau motor kalau nggak salah sekitar 2.000. Lalu ini ada buku dan stiker. Kalau ini harga 10.000. Jadi tadi kita berdua total masuk 25.000. Udah termasuk parkir mobilnya ya? Iya, sudah termasuk. Sekarang kita mau menuju ke lokasi Sumur Maut dan Monumen Pancasila Sakti. Ini lapangan gede banget. Lumayan capek ini mungkin. Kompleknya luas sekali di sini. Museumnya juga ada beberapa loh di sini. Nggak cuma satu doang. Dari taman tadi kalau kita belok kiri langsung ketemu nih lokasi Sumur Mautnya. Oh, dia jarak dari lokasi Sumur Maut ke Tugunya nggak terlalu jauh ya? Iya. Itu di belakangnya Tugunya. Pada tanggal 1 Oktober 65, PKI menggunakan sumur tua sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Nah, ini posisi sumurnya nih. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Tapi kita juga nggak bisa lihat sampai terlalu ini ya, karena kan ada pembatas. Di sebelah kiri Sumur Maut, kita ada kayak diorama gini, seukuran aslinya. Ada audionya juga ya? Ya, jadi ini menggambarkan kejadian pada waktu itu. Tepat di sebelah rumah penyiksaan, dulunya adalah pos komando. Yuk kita cek dalamnya ada apa. Nah, ini masih dilestarikan sesuai keadaan dulunya. Ini lampunya dulu masih petromak ya. Ya. Terus ada dipan. Ini mesin jahit zaman dulu nih. Singer mereknya mungkin. Nggak tahu deh, Singer itu kan belakangan tahun 80-an bekennya ya. Oh, ini ada keterangannya. Koleksi ini merupakan bukti sejarah dari peristiwa sebelum dan sesudah G30 SPKI. Terdiri dari meja kursi, almari, tempat tidur, mesin jahit, bufet, balai. Replika maksudnya gimana? Bohongan? Iya, bukan aslinya berarti dia. Oh, ada lampu Petromax, tempayan, lampu tempel, sama balai di belakang. Lampu petromak dari dulu sampai sekarang ya kalau yang jualan. Oh, sekarang udah LED ya. Waktu Oh, iya, udah beda dong. Itu kan minyak tanah. Enggak, bukan dulu kan waktu Minyak tanah. kita masih kecil, tukang nasi goreng masih pakai petromak. Oh. Oh, ini Sofanya nih, zaman dulu. Ih, kayak sofa nenek dulu di rumah kayak begini modelannya. Iya, sama. Itu juga ada. Teksturnya biasa lebih keras ya. Kesini orang lebih pengen yang empuk-empuk. Kan dulu kan masih kayu tuh kakinya. Ini dipan ya. Ini ada kamar di belakang. Ini kamar berarti ya. Oke. Di depan juga ada kamar lagi tadi. Sebelah kiri sini ya. Ini baru ranjang. Kalau tadi itu kayak buat Duduk-duduk aja. nongkrong aja paling. Oh. Oke, sama paling ini Ada lemari. 2 kamar. Ada kamar lagi di depan. Bangunan ini letaknya ada di belakang bangunan pos komando. Nah, ini juga dulunya rumah warga, kemudian dialihfungsikan sebagai dapur umum. Bentuk rumahnya sampai ke isi-isinya masih sama loh seperti dulu, jadi dipertahankan keasliannya. Ini dulu kayaknya dasarnya tanah ya, cuman ini karena udah dilestarikan, dijadikan area museum, dipasangin ini, bawahnya dipasangin apa kayak ubin gitu untuk pijakan kita, jadi kita nggak nginjek tanahnya. Mungkin karena kalau sampai hujan kan basah ya dia. Iya. Ini masih ada apa dipannya, terus ada lemari. Kamar. Jadi ranjang zaman dulu kayak begini ya. Oh, oke.
Oh, ranjangnya tapi nggak ada kasurnya ya, dipannya doang ya. Pamali juga kali ya, kamar kosong ditaruh kasur nggak boleh. Nah, ini dapurnya ada di bagian belakang rumah. Kualinya masih ada di sini. Ini kuali masih zaman dari dulu kali ini ya. Maksudnya barang yang sama gitu. Iya, kayaknya sih. Dan masaknya masih pakai kayu bakar ya. Zaman dulu belum ada kompor Rina ya. Nggak ada gas atau minyak ya. Wah, ini panci ukurannya jumbo ya. Ya iyalah, kan namanya juga dapur umum untuk masak orang banyak. Oh, ini ada sisa genteng asli dari ketiga rumah ini. Oh, berarti atap. Oh, enggak. Mungkin Masih kalau ada rusak kan diganti yang Oh. baru. Nah, itu yang aslinya mungkin Oh, berarti disimpan. ini yang di atas ini udah di perbaikan semua ya. Yang Iya. ini yang itunya. Zaman dulu masih pakai tikar ya, belum ada busa seperti sekarang. Wih, ada nyamuk. Ada anak-anak lagi study tour. Kamu pernah kesini nggak? Nggak pernah. Baru pertama ya. Kalau saya pernah dulu waktu SMP. Tadi di belah depan juga ada yang SD tuh. Oh, ini udah SMA, ini pakai celana panjang. Oh, lumayan banyak. Jadi tepat di belakang sumur mautnya itu ada tugunya ya, monumen ya bilangnya, monumen Iya, Pancasila monumen Sakti ya. Pancasila Sakti. Nah, ini di sini di monumennya ini di atasnya ada burung Garuda. Bawahnya patung 7 pahlawan revolusi yang menjadi korban kejadian pada waktu itu. Ya. Ini kita lihat patungnya dari jarak dekat ya. Ada Bapak Sutoyo, Bapak Dei Panjaitan, Bapak R. Suprapto, Bapak Ahmad Yani, Bapak MT Haryono, Bapak S. Parman, dan yang terakhir Bapak Pierre Tendean. Ini ketujuh pahlawan revolusi semuanya ada nama jalannya ya? Ya, kan mereka ya ada berjasa lah ya. Oh, jelas. Di Indonesia, jadi ya wajar sih kalau dibikin nama jalan. Ngomong-ngomong, ini perasaan doang atau mukanya sama semua ya patungnya ya? Apa beda ya? Agak-agak mirip sih, cuman mungkin Emang nggak disesuaikan dengan wajah asli ya? ya nggak tahu deh ya. Iya kan berasa mirip ya? Tapi kadang-kadang memang kalau patung itu kan susah ya dibikin sampai mirip sama orang aslinya. Waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi. Jakarta 1 Oktober 1965 dini hari. Oh, ini ada reliknya ya? Gara-gara hujan kita terjebak di sini. Tapi kebetulan ketemu sama anak-anak sekolah lagi study tour. Jadi kita sekalian ikut pelajaran sejarah di sini. Belajar sejarah sambil dengerin. Lumayan nambah-nambah informasi. Di sini ada koleksi kendaraan bersejarah. Ini mobil Legend Ahmad Yani. Ini mobil dinasnya, keluaran General Motors. Dia GM98 ya. Pada saatnya dulu ini mobil top ini. Kondisi ya masih lumayan lah ya. Walaupun ada yang namanya kemakan umur. Kalau yang ini mobil Toyota Land Cruiser. Ini mobilnya mobil dinas Panglima Kostrad. Cuman saat ini lagi peremajaan ya, lagi dicat. Jadi ya kita nggak bisa sorot sampai ke depan-depan. Truk Dodge tahun 1961 dulu punya PN Artayasa. Kalau sekarang itu Perum Peruri. Nah, truknya ini dulu diambil sama PKI, dirampas, kemudian digunakan untuk menculik dan mengangkut jenazah Brigjen TI Panjaitan dari rumahnya untuk dibawa ke Lubang Buaya. Ini adalah panser yang digunakan untuk membawa jenazah para pahlawan revolusi ya dari Mabes TNI AD ke Taman Makan Pahlawan di Kalibata. Berarti ada 7 ya pansernya? Ada 7. Ya? Ini salah satunya aja ya. Jadi di sini ada 2 museum. Pertama Museum Pengkhianatan PKI, sama satu lagi Museum Paseban, Monumen Pancasila Sakti. Sekarang kita cek yang Paseban yuk. Ada ruang teaternya ya. Tapi ini kayaknya nggak dibuka untuk umum ya. Mungkin kalau ada event tertentu kali ya. Kayaknya sih ya, soalnya lagi dikunci tuh. Ada foto ke-10 ternyata ya, pahlawan revolusi bukan 7 ya. Iya, yang terkenal 7. Cuman ada 3 lainnya. Itu dari daerah-daerah lain sih di luar Jakarta. Ada kantin di sini. Jadi kalau mau jajan bisa nih. Lumayan kalau lagi aus. Di ruangan ini di-display pakaian yang terakhir dipakai oleh almarhum kayaknya ya. Sama barang-barang peninggalan dari almarhum juga ada di display di sini. Iya, bintang tanda jasanya juga ada. Ini di-display per pahlawan revolusinya ya. Kayak seperti ini kan displaynya untuk Bapak Brigjen Sutoyo. Nah, di sini ada foto-fotonya, ada pakaiannya. Oh, ada lencananya juga. Ini
Ini display yang bagian Brigjen DI Panjaitan. Ini celana yang digunakan ketika peristiwa ya, masih ada noda darahnya. Ada cincin nikahnya juga. Cincin kawin yang menyertai sampai akhir hayat. Oh, ada peluru. Peluru yang telah gepeng ini ditemukan di teras rumah almarhum. Oh, bukan dari ini ya, badannya berarti ya. Ini ada radionya juga ya. Itu mungkin di bolong itu kena tembak kali ya? Kayaknya sih ya, makanya hancur. Ini seragam yang dikenakan oleh Bapak Maijen S. Parman ketika diculik. Itu masih ada bekas pelurunya tuh, bolong. Dia kena di bagian pinggang berarti ya. Ada banyak pelurunya. Di berondong mungkin. Ini display Bapak Lejen Ahmad Yani. Ini ada topinya. Terus ini ada tongkat. Tongkat komando ya. Ini celana yang digunakan pada saat kejadian kayaknya ya. Ada noda-nodanya juga. Setahu saya Jenderal Ahmad Yani ini dibunuhnya itu di rumahnya ya, nggak langsung, masih bukan di lubang buaya ini. Oh, ini ada peluru. Peluru jenis senjata kaliber 45 yang ditemukan pada punggung kanan. Oh, ini celananya yang dikenakan sewaktu almarhum ditembak oleh gerombolan G13 PKI. Ini kejadiannya itu di rumahnya langsung. Display untuk Bapak Maijen R. Suprapto. Ada foto beliau dengan istrinya. Rata-rata semuanya ada foto dengan pasangannya sih. Sedih loh liatnya. Ini pakaiannya, ini kayaknya dari tadi yang paling banyak noda darahnya ini ya. Ada sarungnya juga. Bekas pelurunya juga ada. Bagian dari peluru yang ditemukan di dada sebelah kanan. Ini display untuk Kolonel Katamso. Ini yang saya bilang tadi, yang kejadian itu bukan di Jakarta. Ini kejadiannya di Yogyakarta yang ini. Tapi saya baru tahu loh kalau ternyata pahlawan revolusi itu ada 10. Selama ini pikir ada Ya, 7. Tahunnya karena yang kan terkenal 7. Iya, karena kan di Tugunya juga 7 gitu kan. Ternyata di luar Jakarta juga ada. Makanya total ada 10. Ini di Jogja ada 2 ini. Sama satu lagi polisi, setahu saya. Display Bapak Brigadir KS Tubun. Selama ini kita cuma tahu nama jalannya KS Tubun, cuman kita nggak tahu kalau dia itu sebenarnya salah satu dari pahlawan revolusi. Sampai ada sepatunya juga di display. Ya, ini dari Polri ya, korbannya. Kalau yang lain kan tadi kebanyakan dari TNI. Akuarium. Alat ini digunakan sebagai sarana oleh IPAM KKO TNI AL untuk mengangkat jenazah para pahlawan revolusi dari sumur tua di Lubang Buaya. Ini ada display juga koleksi pribadi Letu Pierre Andreas Pandean. Ada raket tenis. Oh, ada pita tape berisi nyanyian kegemaran. Oh, kaset zaman dulu kayak gitu tuh bentuknya tuh. Sama ada fotonya ya. Kalau kan kita tahu namanya doang selama ini. Ada kamera zaman dulu. Peralatan hobi para pahlawan revolusi, ada tongkat golfnya. Ada senjata laras panjang juga sama ada sepedanya. Display Letu PA Tendean. Ada baju yang dikenakan pada saat kejadian sama foto-foto beliau. Foto Bapak Aha Nasution ketika diobatin kakinya ya. Kan beliau ketika melarikan diri itu terluka ya, kena pot bunga ya Iya, kakinya. kan salah satu yang sama, cuman memang ada cedera. Nah, ini juga ada foto dokumentasi ketika evakuasi para pahlawan revolusi. Ini ketika mereka lagi diangkat nih jenazahnya. Oh ya, ini yang dari sumur itu ya. Ya, rame-rame. Jenazah Bapak Sutoyo ketika dievakuasi itu jelas banget loh fotonya. Menuju ke Museum Pengkhianatan PKI. Ini ada maketnya nih. Ini kayaknya kejadian sebelum peristiwa itu ya. Jadi ada dapur umum, ada pos komando. Oh, Ini- itu yang tadi yang Ini tengah ruang itu. penahanan. Nah, ini yang sumur tua nih. Berarti dibangun Di sini monumennya bangunnya di atas monumen ya. di sini, betul. Oke. Dulu Tapi- sumurnya kayak gitu aja tuh, bener-bener lubang aja, bahkan nggak ada. Kalau sekarang kan kayak ada naik gitu ya, batu-batu ya. Jadi kalau kita mau belajar sejarah bisa di sini. Di sini banyak diorama, kejadian-kejadian sejarah diabadikan. Diorama pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada tanggal 18 September tahun 48. Ini titik-titik gerakan penumpasan pemberontakan SPKI ini. Ada di kota mana aja, ada petanya. Diorama penangkapan Amir Syarifuddin 29 September 1948.
serangan gerombolan PKI ke asrama polisi di Tanjung Priuk 6 Agustus 1951. Ini kita di lantai 2-nya, ada lebih banyak lagi dioramanya di sini. Penangkapan DNA Dir 22 September 1965. Oh, ini kita ternyata dari Museum Pengkhianatan PKI itu connecting ya ke Museum Paseban. Di exitnya di lantai 2. Jadi kalau kita jalan dari sini, nah itu ada yang jembatannya. ya itu Museum Paseban tuh yang tadi. Ini ada diorama jenazah para perwira Angkatan Darat dimasukkan ke dalam sumur maut. Seperti itu guys, dulu sumurnya tuh. Kecil, diameternya cuma 75 cm ya, tadi kita lihat ya. Iya, dalamnya 12 meter. Kalau yang ini proses evakuasinya nih, pengangkatan jenazah dari sumur maut. Upacara pemberangkatan jenazah ke Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Iya, ini yang tadi mobil kita sorot nih, yang untuk ngangkat jenazahnya. Yang tadi mobil di sebelahnya ada 1 kan, ini ada 7 kan? Iya, di atasnya ditaruh petinya. Ini peristiwa ketika Jenderal Ahmad Nasution mau diculik, tapi beliau berhasil melarikan diri. Cuman naasnya. Iya, anaknya Ade Irma ya. Di sini nih ada bekas darahnya. Dia kan jadi korban. Baru 5 tahun. Iya, kasihan banget. Masih kecil banget itu. Digendong sama ibunya. Iya. Ini diorama penculikan Jenderal Ahmad Yani. Beliau ditembak langsung di lokasi. Nah, itu kalau kita lihat tuh belakangnya bolong-bolong. Oh, dari luar itu ya kaca ya langsung ya ditembak. Karena nggak semua itu dibunuhnya itu di lubang buaya. Yang ini beliau meninggal di rumahnya. Ini kumpulan diorama ketika peristiwa penculikannya ya. Ada penculikan Maijen R. Suprapto, yang ini Maijen MT Haryono. Yang ini diorama penculikan Mayor Jenderal S. Parman. Penculikan Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo S. Ini rata-rata kejadian itu kan dini hari ya. Jadi ya mereka masih pakai baju tidur. Diorama penculikan Letnan 1 Pierre Tendean. Tertembaknya Ajun Inspektur Polisi tingkat 1 KS Tubun. Peristiwa tertembaknya Ade Irma Suryani, putri dari Bapak Hanasution.